Shalom teman-teman, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir kembali dalam ibadah hari ini. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kita masih diberikan kesempatan untuk hadir kembali. Tuhan berkati kami dalam ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhir. Berkati juga kepada guru kami akan menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan agar kami tetap fokus dan menjalankan dengan baik firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Sungguh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, agar kita semakin bersyukur atas semua bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi-nyanyi dan bersorak. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan penghibur dan pelindung. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Teman-teman dapat mengikutinya dari rumah tanpa membuka mic. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, melanggar hukum juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang telah berbuat dosa, tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tidak ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Rosdiana, mari kita mengangkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Setelah itu, serahkan kepada Ibu Rosdiana. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Setelah 2 minggu kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah bersama, walaupun secara virtual. Kami percaya bahwa ketika kami berseru sebagai anak-anak Tuhan, Engkau hadir. Sekalipun secara tempat kami berpisah, tapi hati kami disatukan di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Waktu yang singkat ini izinkan kami untuk belajar dengan baik kebenaran firman-Mu. Cara khusus untuk anak-anak hamba Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berikanlah mereka rasa takut akan Tuhan. Hormat kepadamu ya Tuhan dan kehadiranmu di dalam ibadah ini. Berkati kami untuk mengerti firman-Mu. Supaya firman-Mu yang luar biasa itu yang melampaui akal pikiran kami. Menjadi sesuatu yang sederhana yang bisa kami cerna. Yang bisa kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut Engkau berfirman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar satu topik yang sebenarnya sudah sering sekali ya diperdengarkan baik di dalam pelajaran agama ataupun di dalam ibadah-ibadah yang sering kita ikuti dulu ketika belum terjadi kondisi seperti ini dalam ibadah virtual atau di dalam ibadah secara offline yang kita lakukan di ruang ibadah kita di multimedia, yaitu tentang keselamatan. Tetapi Ibu merasa bahwa ini perlu kembali diingatkan, mengingat yang pertama rasanya sudah lama sekali ya kita tidak diingatkan kembali betapa berharganya hidup kita yang sudah diselamatkan dalam satu hal, dalam satu cara yang begitu luar biasa yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam kita. Dan yang kedua, mungkin ini juga bisa menjadi berita baru bagi anak-anak kami yang baru saja bergabung di sekolah Metodis 5. Nah, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pertanyaan pertama adalah keselamatan dari mana? Maksudnya selamat dalam hal apa, gitu ya. Tentu keselamatan yang dimaksud di sini adalah keselamatan kita dari dosa, ya. Hidup yang karena sudah jatuh di dalam dosa, maka hidup kita menuju maut. Sekarang kita butuh keselamatan. Dan keselamatan yang kita peroleh itu nanti akan berefek atau akan kita nikmati bukan saja ketika kita sudah mati lalu kemudian kita berada bersama dengan orang-orang percaya di surga, tetapi juga ketika kita masih menikmati hidup di dalam dunia ini. Gitu ya. Jadi pentingnya keselamatan. Mengapa begitu? Karena di dalam Roma 3 ayat 23 firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa semua orang, perhatikan baik-baik ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua orang berarti tanpa terkecuali. Mengapa? Inilah yang kita kenal dengan dosa warisan. Dosa di mana keberadaan kita yang sudah berdosa sejak manusia itu jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Sejak peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Dosa yang mengakibatkan manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Dosa yang membuat manusia menuju maut. Dan dosa yang sehari-hari bisa kita lihat dan kita buktikan di dalam hidup kita, di mana kita tidak pernah belajar cara berbuat dosa, tetapi begitu pintarnya kita berdosa. Gitu ya. Di mana kita tidak pernah diajari guru, diajari orang tua untuk masuk dan hidup di dalam dosa, tetapi begitu mudahnya kita melakukan yang namanya dosa. Perkataan, pikiran, perbuatan kita sudah mendarah daging dengan dosa. Karena apa? Karena memang bibit kita sudah berdosa sejak manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Inilah yang kita warisi. Inilah yang kita miliki sehingga kita diperanakkan di dalam dosa. Maka Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi tanpa terkecuali. Nah, karena inilah maka semua orang butuh diselamatkan dari dosa. Memang poin ini penting. Poinnya apa? Jika kita tidak sadar kita sedang berdosa, maka kita tidak akan sadar kita butuh keselamatan. Ya. Syukurnya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 lanjutan dari nats yang tadi sudah dibacakan oleh MC, dikatakan di sana, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Siapa yang dimaksud dengan anak? Anak di sini bukan anak dari orang tua seperti kita anak dari orang tua, ya. Sering sekali ketika asal membaca firman Tuhan tidak mengerti artinya, lalu asal dibuat saja pengertiannya. Dikatakan di sana, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal. Perhatikan, tadi yang seharusnya kita masuk maut karena dosa, dikatakan bahwa Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita. Bila mana? Bila kita ada di dalam anaknya. Anaknya di sini adalah Yesus Kristus. Ya, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Jadi kalau saya ganti dengan bukan diganti suka hati ya, maksudnya dalam pengertian yang sebenarnya bahwa anak itu adalah Tuhan Yesus, hidup yang dimaksud adalah hidup yang kekal, maka bisa kita baca pengertiannya kira-kira begini. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Satu kalimat yang sangat berani dan sangat kuat berkata tanpa toleransi yang lain. Dikatakan memiliki Yesus pasti memiliki hidup yang kekal. Tidak memiliki Yesus tidak memiliki hidup yang kekal. Satu jaminan yang diberikan firman Tuhan. Tadi di dalam Roma satu fakta yang ditunjukkan firman Tuhan. Bahwa manusia sudah berdosa semuanya, termasuk kita. Sekarang 1 Yohanes 5, lagi-lagi firman Tuhan memberikan satu jaminan bagi semua orang yang sudah berdosa. Kita butuh keselamatan yang ada di dalam Yesus. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup yang kekal. Mengapa begitu? Ya, secara ilustrasi saya menemukan satu video yang sangat menarik untuk kita tonton ya. Saya berharap dari sini secara gambaran umum kita sudah menemukan ya makna yang tersirat di dalamnya, walaupun nanti mungkin akan Ibu jelaskan lebih detail lagi. Mari perhatikan bagus-bagus. Seorang manusia jatuh ke dalam lubang. Dia jatuh ke dalam lubang dan tidak bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Seseorang lewat. Orang itu menyuruhnya untuk bermeditasi menenangkan dirinya, dan suatu waktu ketika dia mencapai nirwana, maka semua penderitaannya akan hilang. Ia melakukan apa yang disuruh, namun dia tetap berada di dalam lubang. Muncullah seorang yang lain, dan orang itu menjelaskan bahwa lubang itu tidak ada. Itu semua adalah ilusi, dan ia pun tetap terjebak di dalam lubang yang dianggap tidak ada. Pendatang lainnya menghampiri lubang tersebut. Orang tersebut menyuruh dia untuk berbuat baik agar memperoleh karma yang baik. Dan walaupun dia akan meninggal dalam lubang tersebut, ada kemungkinan dia akan mengalami reinkarnasi menjadi sesuatu yang luar biasa. Seorang pria lain melihat ke dalam lubang itu, dan orang tersebut berseru kepadanya agar berdoa dengan waktu yang teratur. Jika dia rutin melakukan semua itu, suatu hari ada kemungkinan dia akan dibebaskan dari dosa. Dia berusaha berdoa sebaik mungkin,
Tetapi dia kehilangan kekuatannya dan dia tetap berada di dalam lubang. Seorang lain muncul. Ada sesuatu yang berbeda dengan orang ini. Orang ini bertanya kepada manusia di dalam lubang tersebut, "Apakah kamu ingin diselamatkan?" Orang ini turun ke dalam bumi, masuk ke dalam lubang, mengangkat orang tersebut dan membawanya ke arah cahaya. Dan orang yang pada mulanya tidak dapat mengeluarkan dirinya sendiri dari dalam lubang, kini ia diselamatkan. Oke, ya. Jadi seperti itulah gambarannya. Sorry ya. Seperti itulah gambarannya bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa dan mengharapkan keselamatan. Kemudian banyak orang yang mencoba menawarkan keselamatan itu. Tetapi ada yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus yang berbeda daripada yang lain. Ya. Nah, faktanya tadi seperti yang di awal ya, bahwa manusia itu sudah berdosa dan sedang menuju kebinasaan kekal. Karena Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut. Manusia sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Ibrani 9 ayat 27 berkata, hukuman itu pasti. Jadi tidak boleh nanti mungkin ada yang lolos dari hukuman gitu. Mungkin itu tidak termasuk diriku misalnya. Ya, karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang maha kudus. Maka dosa membuat manusia terpisah daripada Allah. Sehingga sekalipun manusia berusaha, perhatikan ya, sekalipun manusia berusaha seperti contoh tadi di dalam video itu ya, dia berusaha supaya bisa keluar dari lubang itu, gitu ya. Tapi ya faktanya tidak bisa lewat. Apa saja usaha manusia? Ada yang berusaha lewat agama. Jadi agama, kalau kamu juga belajar baik di sosiologi, di sejarah ya, bagaimana terbentuknya agama ini juga adalah salah satu usaha manusia supaya dia memperoleh keselamatan. Kita tahu agama itu berasal dari kata a dan gamma. A tidak, gamma kacau balau. Supaya tidak kacau balau, supaya kita merasa nyaman, supaya kita merasa tenang. Salah satu usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai ketenangan, kekudusan yang dimiliki oleh Allah. Ya, ada yang berusaha melalui kesalehan. Saleh itu lebih dari sekedar berbuat baik ya. Jadi berusaha mempunyai hidup yang begitu sempurna, jauh daripada yang namanya kesalahan. Jadi kesalehan itu kebalikan dari kesalahan. Kira-kira begitu ya. Menjauhi yang namanya semua kesalahan. Hidupnya berusaha saleh, tapi tetap saja tidak bisa mencapai kekudusan Tuhan. Coba kamu bayangkan seperti tadi di awal ya, kita lihat ilustrasi gambar Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dalam satu perintah diberikan Tuhan kepada mereka, jangan makan buah pohon larangan itu. Ya, belum ada dicatat Alkitab setelah itu perbuatan-perbuatan yang lain. Tetapi yang dilakukan Adam dan Hawa adalah melanggar perintah Tuhan untuk ya mengingini pohon itu. Tuhan bilang jangan, dia lakukan. Tidak seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi Tuhan bilang jangan makan, mereka makan. Walaupun dalam konteksnya mereka disebut berdosa bukan ketika mengambil buah itu lalu memakannya ya. Ketika mereka menginginkan, di dalam pikirannya sudah ada keraguan terhadap pernyataan Allah itu, mereka memang sudah berdosa. Nah, jadi kita lihat di sana bahwa tetapi peristiwanya itu Tuhan kasih perintah dan mereka melanggar. Itu membuat manusia itu dibuang dari Taman Eden, terpisah dengan Allah. Nah, kalau kita mau menghitung dosa kita, berapa banyak kita melanggar perintah Tuhan?
Jadi kesalehan apapun yang kita usahakan, dosa-dosa kita tetap menodai kesalehan kita. Ya, ada yang berusaha dengan berbuat baik, ada yang berusaha dengan ilmu. Makanya sekarang di zaman modern ini gak heran ada juga ilmu, ada juga agama yang berlandaskan saintik gitu ya. Jadi mempertuhankan ilmu. Ada yang seperti itu, ya. Kemudian ada yang berusaha dengan amal, berusaha mengembalikan satu kebaikan bagi orang lain, berharap bahwa itu akan dihitung oleh Tuhan suatu saat, lalu menjadi pertimbangan bagi Tuhan untuk membuat dia masuk surga. Persoalannya bukan berapa banyak perbuatan baik kita, tetapi dosalah tadi. Nah ini dia ya, dosalah tadi. Nggak dibilang 1, 2, 3 dosa. Tapi dosa kita membuat kita terpisah daripada Allah. Itu dia ya. Dosa kita membuat kita terpisah daripada Allah. Karena Allah kudus tidak tertoleransi dengan dosa apapun. Maka segala usaha ini tidak akan pernah bisa mencapai kekudusan Allah. Semuanya masuk ke dalam akibat dosa, yaitu neraka. Ya. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Maka tadi dari topik kita di awal sama seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes itu, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang menjembatani. Perhatikan ini, Yesus Kristus menjembatani manusia berdosa kepada Allah yang kudus, kepada kekudusan Allah. Jadi ketika perbuatan baik, agama, moral, semua hal yang dilakukan oleh manusia ini gagal, tidak bisa mencapai kekudusan Allah, maka Yesus Kristus mengerjakannya. Apa yang dia lakukan? Dikatakan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui. Perhatikan kata melalui ya. Jadi through, melalui. Ya, kalau tidak melalui aku, maka Yesuslah yang menjadi jalan keluar bagi kita. Mengapa? Alkitab mencatat, Yesus menggantikan kita membayar hutang dosa itu. Dosa yang kita lakukan harus dibayar. Gitu ya. Jadi nggak boleh disisihkan, hanya disisihkan diganti dengan perbuatan baik. Dosanya kan nggak hilang. Ada di sini dosa, ada perbuatan baik. Yuk banyakin perbuatan baik, dosanya kan nggak hilang. Tetap ada dosa. Yang dilakukan Yesus adalah membayar hutang dosa. Jadi dosa itu terhapus. Gitu ya. Itu yang dia lakukan dengan cara turun ke dalam dunia seperti ilustrasi tadi, lalu kemudian mati di kayu salib menggantikan kita membayar hutang dosa itu, maka dari kayu salib dia berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Dia akan memperoleh keselamatan. Itu makanya dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Semua orang, perhatikan ya, yang menerimanya, yang percaya kepadanya, gitu ya, mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Anak tempatnya di mana? Anak tempatnya di rumah. Karena kamu anak orang tuamu, maka kamu berhak ada di rumah. Kan begitu ya. Nah kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita berhak berada di dalam rumahnya Allah. Namanya kerajaan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Itulah yang membuat kita berkemungkinan untuk bersekutu kembali dengan Allah. Maka dikatakan bahwa Yesuslah yang menjadi penjembatan, jalan keluar kita untuk bisa sampai dan datang kepada Allah. Kalau diibaratkan sebagai satu jembatan, dikatakan seperti ini ya. Banyak orang yang berusaha dari jalan lain. Allah menginginkan manusia untuk sampai ke surga. Itulah sebabnya dia kirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati. Menggantikan kita. Karena tidak mungkin kita untuk menebus kesalahan kita sendiri. Ya. Lalu menggantikan kita diberikannya Tuhan Yesus. Tapi banyak sekali orang yang tidak mau melalui jalan itu. Mereka pergi dengan jalannya sendiri-sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Masuk ke dalam neraka. Tetapi Yesus dengan kasih-Nya, dengan kematiannya di kayu salib, yang membayar lunas hutang dosa kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan nyawanya sendiri. Dan karena dia adalah Tuhan, maka kematiannya menjadi sah untuk
membayar hutang dosa kita dengan lunas. Maka barang siapa yang datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Tadi di dalam slide sebelumnya dikatakan menerima dan percaya kepada Yesus, maka mereka berhak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Itu makanya di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tadi di awal Ibu katakan Yesus sang juru selamat, kita perlu diselamatkan. Kalau mau selamat dikatakan di sini ada kuncinya. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, lalu diperjelas dan percaya dalam hatimu. Mengapa ini penting? Karena banyak kali orang hanya ngomong di dalam mulut, tetapi tidak sungguh-sungguh keluar dari hatinya bahwa dia sedang beriman kepada Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Tetapi ketika kita memiliki konsep yang benar dari hati kita, dari pengetahuan yang benar bahwa Dia adalah Allah dan Allah yang sudah mati kemudian bangkit, bukan hanya mati gitu ya. Kalau hanya mati ya sama dengan pimpinan agama lain. Tetapi dia berbeda, bukan hanya mati, kemudian bangkit dan kebangkitannya disaksikan banyak orang dan dibuktikan oleh sejarah. Maka dia layak disebut Tuhan. Dan karena itulah apa yang dikerjakannya mungkin untuk menyelesaikan hutang dosa kita. Nah itu dikatakan dalam Roma ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau percaya? Mengaku di dalam mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan menerimanya menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Tahu, iblis juga tahu bahwa Yesus itu juru selamat. Apa buktinya? Dia mencobai Tuhan Yesus. Sampai kalau bisa Yesus jangan sampai naik ke kayu salib. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia naik di kayu salib, kalau Yesus naik di kayu salib, berarti maut sudah dipatahkan. Dia kalah. Maka dia cobai Tuhan Yesus. Dia coba mengganggu supaya jangan sampai Yesus mengerjakan itu. Iblis juga tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang mampu menyelamatkan manusia. Tahu tidak cukup. Tetapi yang diminta adalah percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi. Baru kita akan diselamatkan. Inilah yang ditawarkan firman Tuhan kepada kita. Mudah-mudahan semua kita bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya kepada Yesus. Kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Dan karena itu, ya, aku meletakkan imanku ke dalam tangan Tuhan. Maka apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Tuhan yang mengatur. Ya, itu yang dikatakan. Maka 1 Yohanes 5 tadi berkata, siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Siapa tidak memiliki anak, ya tidak memiliki hidup. Dan Yohanes 1 ayat 12 tadi berkata, siapa yang sudah percaya kepada Yesus, disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, karena kita anak, kita berhak berada di dalam kerajaan Allah. Artinya kita berpindah dari maut ke dalam surga. Kepada kediamannya Allah yang kudus. Yang sehari-hari kita sebut dengan surga. Dan kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Dan kekekalan itu kita nikmati bahkan ketika kita masih hidup di dalam dunia. Makanya tadi ya dikatakan di dalam responsoria yang disampaikan MC, itu ada lagunya. Lihat betapa besarnya kasih Allah pada kita. Kita disebut anak Allah. Kita diangkat dari hamba dosa karena perbuatan-perbuatan kita. Lalu kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah. Kalau begitu indahnya status itu, mengapa kita tidak mau? Ya, mengapa kita harus menolak? Disinilah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita, ya, betapa pentingnya bagi kita untuk mengenal, percaya, dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi masing-masing. Maka saat ini Ibu akan mengajak kita berdoa secara pribadi, ya. Mari berdoa secara pribadi supaya
masing-masing kita kembali. Bagi yang sudah percaya kembali mengucap syukur, Tuhan sudah menaruh iman kepadamu karena tidak semua orang bisa menikmatinya. Bagi yang belum, lalu hatinya terbuka setelah mendengarkan firman Tuhan, boleh menyatakan pernyataannya di hadapan Tuhan bahwa dia menjadi orang yang percaya dan mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat pribadinya. Setelah itu nanti Ibu akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa masing-masing. Mari secara pribadi berdoa, dengan sungguh-sungguh berdoa. Bagi kamu yang baru saja mendengar firman Tuhan dengan baik, mengerti bahwa kita orang berdosa dan butuh keselamatan. Dan karena itu, perlu kita meletakkan iman kepada Kristus. Dan hatimu didorong, dibuka oleh Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Mari katakan saat ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau percaya kepada Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Hidupku kuserahkan kepada Tuhan. Dan bagi kamu yang sudah sungguh-sungguh percaya, mari bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dipilih dari sekian banyak orang. Kita memiliki kesempatan untuk mengenal Yesus secara pribadi. Maka mari bersyukur, berkata, Tuhan, terima kasih untuk iman yang sudah Kau beri. Tolong aku untuk hidup sesuai dengan keselamatan yang sudah Kau beri. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan kepada kami. Kami sungguh terbatas secara tempat. Bahkan mungkin hamba secara pribadi terbatas dalam hal kata-kata. Tapi sungguh hamba percaya kepada Allah yang Maha Kuasa yang tidak terbatas oleh apapun. Terjemahkanlah kiranya firman-Mu ke dalam hati anak-anak-Mu. Sehingga kami semua mengerti bahwa Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan Sang Juru Selamat kami. Di luar Engkau tidak ada keselamatan kami. Maka biarlah kami memiliki iman kepadamu. Bagi anak-anak hamba Tuhan yang sudah menyatakan diri untuk percaya pada hari ini, berkatilah mereka. Hamba percaya bahwa sukacita surgawi sudah ada di dalam hati mereka. Mampukan mereka untuk bertumbuh di dalam Engkau, melalui pengenalan akan Engkau lewat firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami setiap hari. Bagi anak-anak-Mu yang kembali diingatkan betapa sukacitanya kami sebagai anak-anak Tuhan, tolong kami untuk hidup menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing. Hamba menyerahkan seluruh anak-anak ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hari ini bahkan ke depan, tolong mereka Tuhan, supaya mensyukuri waktu yang ada untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,